Ini menjadi motivasi. Memiliki hidup yang sejahtera menjadi dambaan insan di dunia. Hanya bermimpi, dapatkah menjadi solusi? Terjerat riba, lilitan hutang yang bombastis, hiruk pikuk lapangan kerja semakin menipis, tidak sebanding dan makin tidak realistis. Tercipta dari jutaan mimpi dan tekad, kami hadir untuk menjadikan nyata setiap asa. Kami percaya bahwa perubahan akan selalu ada, tumbuh bersama, ditopang oleh mereka yang berani dan percaya untuk mengambil satu langkah pertama menuju 1000 langkah perubahan. Febrian Agung memiliki impian besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat, karena sebaik-baik manusia adalah yang berguna untuk sesama. Pada tahun 2019, Febrian Agung berhasil membangun sebuah perusahaan yang telah mengukir langkah pertama, BEST Corporation. BEST Corporation merupakan perusahaan karya anak bangsa yang bergerak di bidang penjualan produk-produk berkualitas dengan sistem penjualan langsung berjenjang. Dengan sistem penjualan langsung, BEST Corporation dapat memberikan peluang kepada masyarakat bersama-sama menuju 1000 langkah perubahan. BEST Corporation telah memiliki legalitas lengkap yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, serta telah terdaftar sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Sebagai anggota di AB2L. BEST Corporation berkomitmen untuk menjalankan program pemasaran produk dengan sistem syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah atau PLBS. Dengan slogannya Go Berkah, No Riba, BEST Corporation memiliki visi yang mulia menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba, melahirkan miliarder-miliarder baru setiap tahun, menjadi perusahaan penjualan langsung berjenjang syariah terbesar dan terbaik di dunia. Pemirsa, dengan menggunakan pupuk organik, sejumlah petani di desa Gentungan mendapatkan hasil panen padi melimpah dan hampir 2 kali lipat. Peningkatan dari 3 ton naik menjadi 5,4 ton per hektar. Setelah menggunakan pupuk organik eco farming super aktif di tengah langkanya pupuk kimia. BEST Corporation memiliki misi memberikan produk-produk yang berkualitas karya putra bangsa. Kini, BEST Corporation telah memasarkan produk dengan segmentasi yang beragam seperti produk perawatan kendaraan, kosmetik, skincare, suplemen kesehatan, pertanian, dan akan terus bertambah sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat. Dengan variasi produk yang beragam, menunjukkan bahwa BEST Corporation merupakan perusahaan yang kuat dan memiliki kemampuan finansial yang sangat baik. BEST Corporation terus berupaya untuk mencetak pengusaha sukses yang berakhlak mulia serta melahirkan sumber daya manusia yang bermanfaat bagi sesama dengan mengadakan training pengembangan diri dan training spiritual leadership camp setiap bulan. BEST Corporation bertekad akan melahirkan
1.000 miliarder baru setiap tahun. Bukan hanya isapan jempol, Best Corporation telah membuktikannya. Ribuan orang telah berhasil menjadi miliarder baru setiap tahun dan terbebas dari jeratan hutang dan riba. Semakin sulitnya peluang usaha, Best Corporation bergerak memberikan peluang usaha bagi masyarakat. Hingga akhirnya Best Corporation dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Best Corporation juga menjadi penggerak aksi sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. Banyak sekali aksi yang telah kami lakukan, seperti pembagian beras, kurma Ramadan, pesantren 1000 yatim dan yatim piatu, bantuan korban gempa, bantuan kurban, sunatan massal, dan program-program sosial lainnya. Bukanlah pengakuan, tetapi kami diakui. Bukan katanya, tetapi inilah faktanya. Pada perhelatan pertama, selama lebih dari 30 tahun industri penjualan langsung bergerak di Indonesia, tahun 2020, Best Corporation membuktikan diri dengan meraih 3 penghargaan pada ajang Helmi At-Tamimi Award yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia AP2LI, dan Best Corporation berhasil meraih penghargaan sebagai Product of the Year, Member Growth of the Year, Most Fastest Growing Company. Tidak hanya itu, pada ajang kedua Januari 2022, Best Corporation kembali menoreh prestasi dengan meraih penghargaan sebagai Product of the Year, Member Growth of the Year, dan yang sangat luar biasa, MLM of the Year. Semoga Best Corporation selalu jaya dan semakin dirasakan manfaatnya untuk kesejahteraan umat. Mari bergerak bersama, bahu-membahu, membangun ekonomi dunia yang merdeka, terbebas dari hutang dan riba. Bergabunglah bersama kami, Best Corporation. Go berkah, no riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Merdeka. PT Best Go Berkah, no riba. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah ya, sudah hadir. Sebentar lagi sudah 1000 partisipan ya. Senin kali ini kita kembali akan menggelar seminar bisnis syariah secara online, dan ini terbatas untuk 1000 partisipan. Kemudian bagi teman-teman yang tidak bisa masuk pada forum ini, tenang saja, Anda bisa langsung cek atau Anda bisa share kepada grup-grup Anda, yaitu YouTube dari Best Corporation yang saat ini sedang live acara seminar bisnis syariah. Bagi teman-teman yang sudah ya mungkin melihat di YouTube Best Corporation, tolong dibantu untuk di-share kepada kolom chatting supaya teman-teman yang belum tahu juga bisa melihat melalui YouTube Best Corporation. Oke teman-teman semuanya ya, di sini saya akan coba menyapa-nyapa ya dari mana saja yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya akan cek dulu mulai dari para leader ya, para leader yang hadir, para peraih luxury dulu ya, kita cek para peraih luxury-nya dulu. Oke.
Ada Ibu Endah Probolinggo yang sudah hadir ya. Selamat malam Ibu Endah. Terima kasih sudah hadir lebih awal ya. Kemudian kalau Big Mokesnya di sini ada Big Mokes Zainal Venom. Wah, Pak Zainal nih kira-kira siap berbagi malam hari ini? Nah, di chatting Zoom ya Pak Zainal ya. Kalau Pak Zainal siap berbagi. Kemudian ada Ibu Rosi, kemudian Ibu Heni dan Hajah Rusmini. Nah, ini peraih Big Mokes yang hadir ya. Kemudian kalau Mokesnya yang hadir ini, yang sudah hadir di sini siapa ya? Mokes Indrizal, Ulistofa Muhammad Mokes, kemudian Eros Roswati, kemudian baru dikit juga ya peraih Mokes yang hadir ya. Dan yang lainnya adalah para mungkin peraih motor atau mungkin mitra-mitra PTBS dan juga teman-teman yang mungkin baru bergabung di forum ini karena diundang oleh teman Anda, oleh saudara Anda melalui grup WA mungkin atau melalui undangan yang lain. Saya ucapkan selamat bergabung di forum ini. Malam hari ini kita akan membahas tema yang sama, nggak akan beda-beda. Intinya adalah bagaimana kita semuanya bisa mendapatkan sebuah peluang usaha yang bisa membantu kita terbebas dari hutang dan riba. Nah, yang baru hadir pertama kali malam hari ini, boleh yang baru hadir pertama kali. Nah, saya bisa sambil baca ya. Siapa yang baru hadir pertama kali pada forum malam hari ini dan belum bergabung? Ya, dan belum bergabung, boleh sebutkan kotanya saja ya, karena namanya sudah ada di Zoom kan, atau nama dan kota boleh. Nurmis dari mana tadi? Jakarta Selatan hadir Dubai. Ai Sumiati ya, oke. Dari Dubai hadir juga ya. Dari mana lagi yang sudah hadir ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponorogo hadir, oke Pak Suyanto. Khairul Anam Majalengka ya, Majalengka. Kemudian Magelang hadir Kapten Mujimin, ini berarti mitra ya. Kalau udah manggil saya kapten berarti mitra. Kemudian Dian Hairani Jakarta hadir ya. Terima kasih nih buat yang sudah men-share juga ya. Men-share YouTube Best Corporation malam hari ini. Siapa tadi namanya? Udah cepat sekali ya chattingnya ya. Mohon maaf ya, belum sempat terbaca. Brebes Jawa Tengah hadir Muhammad Muflis. Kemudian Nelly Dayanti. Singapura, Bibi Kartina. Oke, selamat bergabung juga dari Singapura ya. Dan teman-teman semuanya mungkin yang tidak mungkin saya cobakan satu persatu juga ya. Ini hanya untuk memulai saja. Suaranya nggak ada Pak, masa sih? Suaranya ada lah. Ketahuan teman-teman aja langsung menulis komentar ya. Papua Timika hadir, Anjay Mabar namanya kok gitu. Kemudian Firman Sinjai Sulawesi Selatan, Bangkalan, Idris Sulaiman, Jakarta Timur hadir. Oke teman-teman, terima kasih yang udah bergabung. Kita langsung aja ke tema malam hari ini. Teman-teman semuanya, saya pengen Anda komunikatif ya, dan terutama bagi teman-teman yang malam hari ini mungkin baru pertama kali ikut forum ini, Anda nggak usah malu-malu, ya nggak usah malu-malu, Anda chatting, Anda berkomentar, Anda bertanya, karena ini forum bebas ya teman-teman ya, dan ini adalah sharing real, kita bukan forum untuk menipu orang, jadi kita bebas bertanya jawab di sini teman-teman. Jadi ketika nanti saya menyampaikan sebuah materi, teman-teman boleh sambil bertanya, tapi tidak janji saya jawab ya, karena saya mungkin menjawabnya sesuai apa yang mungkin sempat saya lihat saja di kolom chattingnya teman-teman ya. Oke teman-teman, perkenalkan saya Nurholis di sini, biasa dipanggil Cap kalau di komunitas PTBS ya, dan biasa memandu acara untuk Seminar Bini Syariah baik online maupun offline ya. Dan saya sangat senang sekali bisa bersama teman-teman belajar bareng, karena saya berharap dengan wasilah komunitas ini, dengan wasilah forum ini juga banyak orang yang terbantu sukses dan banyak orang yang akhirnya hidupnya bisa lebih baik, bisa lebih sejahtera. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya ya, langsung saja saya akan memulai masuk ke pembahasan utama teman-teman. Nah, saya akan mau tanya dulu di sini ya. Biasanya kalau udah buka slide itu signalnya kurang bagus. Semoga ini lancar ya teman-teman ya. Mata saya agak ini ya, ketahuan ngantuk-ngantuk gimana ya, karena
Memang terlihat masih lelah sekali. Kemarin baru mengadakan acara Leader Camp atau Legend Camp kemarin di Lembang ya, di Dori Bela Negara di Lembang kemarin mengadakan 3 hari. Jadi mungkin kelelahan jadi terlihat di matanya, tapi sebenarnya saya merasa semangat gitu ya. Tapi nggak bisa dibohongin ya, matanya nggak bisa dibohongin sepertinya ini. Matanya nggak bisa dibohongin. Jadi, nah, oke, slide-nya apakah sudah terlihat teman-teman? Nah, tolong dibantu komentarnya. Slide presentasi saya apakah sudah terlihat? Apa ini ya? Kamu masuk Zoom nggak? Gangguan kalau ada? Oh, internet. Mohon maaf ya teman-teman, ini ada gangguan biasa ya. Begini nih kalau online ya, suka ada gangguannya teman-teman ya. Harap bersabar, baru mau dimulai. Tanda-tanda mitra mau meledak nih. Sebentar, sebentar, sebentar.
Tunggu sebentar. Nah, ini biasa nih. Kalau mau mulai slide presentasi suka begini loh. Itu panas banget. Tes. Tadi teman-teman ya. Anonetnya belum di off kan nih. Padahal aku pengen tuh begini nih. Apa sih? Video saya belum ya? Video saya udah ada belum? Tes. Tadi teman-teman ya. Anonetnya belum di off kan nih. Padahal aku pengen tuh begini nih. Apa sih? Buat aku jadi berat. Udah kena cahaya ini kayaknya. Halo teman-teman semuanya, bisa mendengar suara saya? Apakah Anda bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, lanjut ya. Di sini ada Kak? Oke teman-teman, kita lanjutkan ya obrolannya ya. Terima kasih sudah sabar menunggu, dan yang menunggu masih 1000 nih. Nah, kita lanjutkan obrolan kita. Aduh, sampai mana tadi saya jadi nggak konsen lagi nih. Jadi teman-teman semuanya, kita pasti ya punya problem dalam kehidupan kita. Nah, ada coret-coret nih kan? Nah, ada yang coret-coret nih. Bentar. Sip, aman ini ya. Oke, kita lanjutkan. Siapa diri forum ini yang belum puas dengan keadaan finansialnya? Nah, misalnya Anda mungkin punya utang, mungkin punya cicilan, ya. Mungkin Anda masih butuh penghasilan, gitu kan? Saya banyak banget pasti ya. Nah, tentu kita semuanya, saya yakin yang hadir di sini belum puas dengan kehidupannya, karena kita punya impian-impian yang harus kita wujudkan, teman-teman ya. Kita punya impian pengen pergi umroh, pengen pergi jajan ke luar negeri, berikan anak, ya. Kemudian pengen punya kendaraan yang bagus, kemudian pengen punya rumah, gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita pengen mewujudkan impian-impian itu, teman-teman, kita itu tentunya harus berjuang. Ya, setuju ya? Nah, kalau kita yang udah bekerja selama ini udah berjuang, Mas, tapi kok belum bisa dapat. Nah, betul. Karena ya mungkin selama kita berjuang ini, yang penghasilan kita belum besar, sehingga belum cukup untuk impian-impian kita. Misalnya kita pengen beli kendaraan itu totalnya anggap saja 0,5 miliar, kita pengen memiliki rumah yang layak itu anggap saja 1 miliar. Kalau di total semua yang impian yang dasar-dasar ini saja kita butuh kurang lebih 2 miliar, teman-teman. Nah, bagaimana kita cara mewujudkan semua ini? Nah, kalau kita dengan cara umumnya orang, ya kan, dengan bekerja gitu ya, dengan bekerja ala kadarnya gitu ya, rata-rata mereka merasakan pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Siapa yang merasakan pengeluarannya lebih besar dari pemasukan? Nah, siapa yang merasakan di poin pertama ini? Kalau pengeluarannya lebih sedikit dari pemasukan, berarti Anda
ekonominya lumayan sehat gitu ya. Tapi yang merasakan pengeluaran lebih besar dari pemasukan berarti ekonominya kurang sehat, teman-teman. Nah, saya banyak banget ya. Kami ya, dia nggak mau jawab saya. Berarti kalau yang jawab kami ini nonton bareng atau gimana ya? Kemudian, sehingga kalau kita punya impian yang mungkin dulu kita punya impian punya macam-macam lah, mobil segala macam, akhirnya udahlah gitu kan, nggak mungkin punya gitu ya. Nah, yang kedua, ada orang-orang yang bisa mewujudkan impiannya, tapi ternyata dengan cara maksa, teman-teman. Dengan cara maksa. Maksudnya maksa gimana, Pak? Maksa ya dengan cara dia ambil cicilan ya, karena ya kalau nggak nyicil nggak punya ya kan. Beli motor nyicil gitu kan, beli rumah nyicil, beli mobil nyicil, karena kalau dikumpulin dulu nggak punya dan udah nggak sabar pengen punya gitu kan. Nah, inilah kebanyakan orang terjebak dalam konsep riba atau dalam mindset riba. Apakah ada juga teman-teman yang merasakan hal ini, poin kedua ini? Nah, inilah yang menjadi problem kita. Nah, sedangkan riba itu dosanya sangat besar, teman-teman. Oleh karena itu kita di sini, di komunitas anti riba ini, di Best Corporation ini, di Smart Community ini, kita benar-benar mencari solusi bagaimana kita punya impian tapi bebas dari riba. Kalau teman-teman pengen beli mobil dengan cepat, gampang, tinggal panggil leasing gitu kan. Tapi bukan itu yang kita cari, teman-teman. Kita mencari keberkahan bagaimana punya semua yang kita inginkan tanpa hutang, tanpa riba. Itu yang kita inginkan ya. Karena riba dosanya sangat besar sekali. Bahkan dosa terkecilnya aja seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Nah, bagaimana kalau kita pengen memiliki semua itu tanpa hutang, tanpa riba? Ya pasti susah banget, teman-teman. Tapi ada cara yang logis, teman-teman. Ya harus sabar, yaitu dengan cara nabung dari gajinya. Nabung dari gajinya misalnya 1 juta, ya sampai 30 tahun, 360 juta gitu kan. Ya kalau pengen dapat 1 miliar ya 1000 tahun nabungnya. Bagi yang mampu silakan lakukan cara ini. Bagi yang tidak mampu, tabungannya ya digedein biar lebih mampu lagi. Misalnya 5 juta sebulan. Insya Allah ya dalam kurun waktu 30 tahun kita sudah bisa punya uang 1,8 miliar. Nah, begitu teman-teman. Tapi kalau cara ini nggak logis menurut Anda, karena gaji Anda pas-pasan, pendidikan Anda pas-pasan, jabatan Anda juga nggak naik-naik, nggak jelas gitu kan. Maka cara ini tidak kita sarankan untuk kita lakukan, karena ya ini mungkin susah bagi kebanyakan orang. Mungkin sebagian orang bisa, tapi rata-rata susah melakukan cara ini. Cara yang logis kedua adalah teman-teman buat usaha. Karena dengan buat usaha itu kita nggak mengandalkan dari gaji, tapi dari usaha kita bisa mewujudkan impian kita. Sayang sekali buat usaha itu modalnya besar, untungnya belum tentu langsung besar. Kalau yang untungnya mau langsung besar, ini ada usaha-usaha yang memang sudah bersistem. Contohnya ya membeli franchise yang sudah terkenal gitu kan, harganya ratusan juta sampai miliaran. Kita memiliki investasi properti, kontrakan, kos-kosan, itu sangat menguntungkan sekali. Ya asal jangan pandemi ya, asal jangan pandemi. Kalau pandemi langsung sepi kosong gitu kan. Nah, tapi nyatanya ya modalnya sangat besar. Oleh karena itu banyak orang merasa bahwa cara ini bisa, tapi belum untuk saya sekarang gitu ya, karena modalnya belum ada. Nah, terus bagaimana dong Mbak caranya? Nah, cara yang lainnya ya susah untuk kita mencarinya, tapi di PT Base ini kita bisa, teman-teman, kita bisa mendapatkan sebuah aset dengan modal kecil, tanpa resiko, potensi hasilnya miliaran, dan udah ada buktinya. Nah, kalau belum ada buktinya, ya mungkin kita akan susah menceritakan konsepnya ya, tapi karena sudah terbukti, layak untuk kita pelajari. PT Base ini dalam kurun waktu sekarang jalan 4 tahun, teman-teman. Jalan 4 tahun itu PT Base sudah berhasil menciptakan orang-orang yang bisa membeli motor cash lebih dari 6.000. Kemudian mobil cash lebih dari 3.000. Mobil yang gede gitu ya, seharga Fortuner Pajero lebih dari 600-an ya. Kemudian untuk rumah 1 miliar lebih dari 200-an, teman-teman. Nah, ini adalah bukti yang sudah terjadi di PT Base, teman-teman. Oleh karena itu, malam hari ini saya pengen men-sharing cara ini. Karena cara ini sudah terbukti. Kalau misalnya kita udah kerja 20 tahun, 30 tahun, dan hari ini belum punya Fortuner cash, Pajero cash, rumah 1 miliar cash, artinya cara itu sudah terbukti gagal, teman-teman. Oleh karena itu, kita nggak mungkin mengulang cara itu lagi. Kita harus menggunakan cara yang 1-2 tahun berhasil. Dan PT Base ini sudah membuktikannya. Oleh karena itu kita akan pelajari konsep dari PT Base ini. Setuju ya? Siap ya? Sudah siap? Nah, bagi yang siap katakan saya siap. Terutama bagi yang baru. Nah,
Saya udah bekerja 30 tahun Pak Supardi. Ya Masya Allah ya. Semoga berkah Pak. Hasil pekerjaannya selama 30 tahun. Allah berikan solusi suksesnya lewat PTBS gitu ya. Siap, lanjut. PTBS ini apa sih? Nah, yang baru hadir malam hari ini bertanya-tanya. Coba siapa yang merasa PTBS apaan sih Pak? Nah, coba komentar. Yang merasa seperti itu siapa? Kok bagi-bagi mobil lah segala macam. Apa sih PTBS? Gitu kan? PTBS ini teman-teman ada sebuah perusahaan, ya sebuah perusahaan karya anak bangsa, karya asli Indonesia dari Bandung perusahaannya ya. Kantornya di Surapati Corp. Perusahaannya bergerak di bidang penjualan langsung, dagang dengan konsep direct selling dengan sistem syariah. Ya. Nah, PTBS ini itu konsepnya dagang dengan sistem syariah. Izinnya sudah lengkap gitu ya. Umi Ifah, apa sih Pak? Oh emang dia bertanya ya. Ini beneran Pak? Ya beneran dong. Makanya dengerin presentasinya. Kalau bohongan buat apa? Ya kan teman-teman ya. Nah, PTBS ini perusahaan yang udah legal, berizin, bahkan sudah mengantongi sertifikasi sesuai dengan syariah. Jadi konsep usaha kita ini sudah sesuai syariah, sudah melalui sidang syariah dari Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional, teman-teman. Jadi tidak mengandung unsur maghrib, tahu maghrib, maisir, goro, riba, dolim, maksiat dan sebagainya ya. Maghrib, maisir, goro, riba. Ya, insya Allah konsep usaha kita ini konsep dagang dengan konsep syariah ya. Siti Rosida. Oke, terima kasih ya. Kemudian, nah, PTBS ini kira-kira bonafit atau enggak? PTBS ini memang umurnya masih baru, teman-teman. Umurnya baru jalan 4 tahunan, ya, 4 tahunan. Dan PTBS ini sudah meraih penghargaan. Ya, di Indonesia ini sudah meraih penghargaan. Kalau Anda lihat pialanya itu ada 6. 6 itu karena beberapa kali memenangkan penghargaan di bidang yang sama. Beberapa kali memenangkan penghargaan di bidang yang sama. Yang penting yang pertama adalah Product of the Year. Apa sih maksudnya Product of the Year, Pak? Di Indonesia, PTBS ini mendapat penghargaan sebagai produk terlaris terlaku. Nah, jadi kalau ada yang bertanya produknya bagus atau enggak, kalau penghargaannya aja produk terlaris dan terlaku dari sekian ratus perusahaan yang sama, ternyata PTBS yang terlaris dan terlaku, ya berarti produknya bagus, gitu ya. Betul kan? Kan logika saja. Jadi kalau nggak bagus ngapain dapat penghargaan gitu ya. Kemudian yang kedua, most fastest growing company. Apa sih maksudnya? Perusahaan baru dengan perkembangan yang tercepat. Umurnya baru 4 tahun, tapi perkembangannya luar biasa pesat banget gitu ya. Kemudian member growth. Apa maksudnya member growth? Itu member perkembangan member terbanyak. Perkembangan mitra-mitra yang bergabung menjadi mitra PTBS itu sangat masif sekali gitu, sangat cepat sekali. Oleh karena itu sayang banget kalau kita nggak join, ketinggalan ya. Dan yang keempat, sehingga dinobatkan menjadi perusahaan direct selling atau penjualan langsung terbaik di Indonesia di tahun 2022. Semoga nanti acara ini diadakannya 2 tahun sekali. Semoga di tahun 2024 nanti kita akan mendapatkan penghargaan ini lagi ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jadi PTBS ini bukan perusahaan yang sembarangan teman-teman ya. Jadi bukan perusahaan yang online yang asal ada websitenya, kantornya tidak jelas gitu kan. Menawarkan keuntungan, produknya juga nggak jelas, sistemnya halal atau haram tidak jelas. Nah, PTBS ini semuanya sudah jelas. Visinya apa sih PTBS ini? Visinya membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Jadi kalau teman-teman merasa kehidupannya susah, banyak hutang, banyak cicilan, riba, PTBS ini bisa menjadi mitra, ya mitra usaha yang sangat tepat bagi Anda semuanya. Nah, Pak, berarti kalau PTBS ini bisnis, berarti ada produknya. Ada dong, PTBS ini ada produknya. Produknya itu ada di berbagai segmentasi. Salah satunya ada produk aditif kendaraan, yaitu Eco Racing. Ya, mungkin tadi sepertinya ada banyak yang minta review ya. Nah, oke, saya review sedikit. Eco Racing ini produk pertama di PTBS, saya katakan ya, termasuk produk pertama. Dulu PTBS belum punya produk-produk yang lain. Yang booming itu produk ini. Jadi bisa jadi malah banyak orang tahu Eco Racing tapi nggak tahu PTBS karena saking terkenalnya produknya gitu ya. Produk Eco Racing ini adalah aditif bahan bakar, bisa untuk bensin, bisa untuk solar gitu ya.
Wah, sinyalnya hilang ya teman-teman, sorry ya. Jadi ini nggak tahu kabur-kaburan sinyalnya teman-teman ya. Jadi kita lanjutkan langsung ya. Oke, langsung kita lanjutkan. Nah, ini adalah eco racing, aditif bahan bakar. Yang kedua ada namanya skincare ya. Mohon maaf tadi sinyalnya ada yang hilang ya teman-teman ya. Oh iya. Coba boleh sambil dibantu komentar juga ya teman-teman. Saya akan pelan-pelan. eh Kemudian ada produk skincare, kita juga punya produk yang lainnya juga, produk kesehatan ya. Ada produk herbalnya ya teman-teman. Kemudian kita ada produk pertanian. Nah, yang lagi rame banget kalau di daerah Selatan ya. Ini adalah produk pertanian ini yaitu pupuk. Ada eco farming, ada fotosintesa dan ada piloslorilis ya teman-teman ya. Ini produk-produk yang sangat viral banget di PTBS dan ini bagus banget untuk bisa Anda manfaatkan. Itu intinya, PTBS adalah perusahaan yang dagang. Jadi PTBS ini jualan produk. Tapi gini teman-teman, kesimpulannya adalah PTBS ini bukan cuma jualan produk. Nah, karena kalau PTBS ini hanya jualan-jualan produk aja, ya kan, maka teman-teman nggak akan bisa kebagian keuntungan. Maka teman-teman nggak akan bisa ditawari sebuah peluang usaha. Untungnya PTBS ini bukan cuma jualan produk aja teman-teman. Tapi PTBS ini ngasih peluang usaha. Yang mana kalau teman-teman ikut, maka teman-teman bisa mendapatkan potensi 1.670 juta. Yaitu dihitung dari motor harganya yang 20 jutaan, mobil 150 juta, mobil yang gede 0,5 miliar, dan rumah 1 miliar. Itu kalau di total adalah 1.670 juta. Per satu ID yang Anda daftarkan bersama PTBS, Anda berpotensi 1.670 juta teman-teman. Berapa lama Pak? Ya seumur PTBS. PTBS ini kemarin yang sudah dikerjakan sama teman-teman yang lebih dulu itu 3 tahun, 2 tahun udah bisa mendapatkan seperti yang saya ceritakan ini teman-teman ya. Seperti yang saya ceritakan ini mereka udah dapat dalam kurun waktu yang sangat singkat. Nah, apa sih Pak bedanya dengan perusahaan lain? Nanti kita pelajari ya. Nanti Anda tanya lagi ya. Nanti Anda tanya lagi. Nah, apakah sudah terbukti? Sudah terbukti di PTBS ini konsepnya sudah terbukti banyak banget orang-orang yang sudah sukses, teman-teman. Nih banyak banget berbagai macam latar belakang ya. Bedanya sama Memiles, beda banget Bu Nur Oktaviani. Memiles itu investasi. Jadi teman-teman harus bisa membedakan perusahaan penawaran investasi bodong dengan perusahaan penjualan langsung berproduk. Itu beda ya. Memiles itu investasi dan itu ranahnya udah ditutup sama OJK, memilisme penipuan ya. Yang disamakan dong ya. Kemudian, nah ini buktinya banyak banget berbagai macam latar belakang. Kalau ada yang sering ikut seminar Zoom ini, saya suka menghadirkan beberapa contoh dari orang-orang yang ada di sini. Ya, simak sampai selesai dulu. Betul kata Suryandana ya. Karena kalau Anda nggak nyimak sampai selesai, Anda nggak bisa dapat kesimpulan. Ya, biasakanlah jadi orang yang mempelajarinya sampai tuntas. Ya tenang aja kok, kita terbuka dan Anda bisa bertanya. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana sih Pak kok PTBS ini kok bisa bagi-bagi keuntungan bagi orang lain? Karena PTBS ini teman-teman konsepnya berbeda dengan penjualan pada umumnya. Berbedanya dikit kok. Kalau penjualan pada umumnya ya itu Anda hanya sebagai konsumen ya, sedangkan yang dapat untung itu distributornya yang jumlahnya cuma tertentu saja, bintang iklannya atau artisnya saja ya, yang punya perusahaannya saja, ownernya, dan Anda hanya jadi konsumen. Ini kalau di PTBS itu nggak seperti ini konsepnya, makanya PTBS itu nggak ngiklan ke TV. Karena kalau PTBS ngiklan udah ke TV, udah ngiklan ke artis, ya berarti yang dibayar itu TV dan yang dibayar itu artis ya, teman-teman nggak akan kebagian keuntungan gitu loh. Betul ya? Teman-teman nggak akan kebagian keuntungan. Tapi justru karena PTBS ini pengen berbagi buat masyarakat, terutama mohon maaf masyarakat menengah ke bawah terutamanya ya, supaya mereka itu bisa mendapatkan peluang usaha. Jadi kalau PTBS ini iklan ke artis yang kaya tambah artis, Anda nggak kebagian Pajero, gitu kan? Nggak kebagian tuh Lamborghini, nggak kebagian Force, gitu kan? Tapi kalau bisnis ini diberikan peluang kepada masyarakat, maka masyarakat bisa memilih sendiri. Bagi yang mau, tapi ya yang nggak mau ya nggak apa-apa. Ya orang bisa bagi yang mau kok. Mau nggak dapat Pajero cash, mau nggak punya mobil cash, mau nggak punya rumah cash dalam waktu 1, 2, sampai 3 tahun ya. Karena umur PTBS baru jalan 4 tahun teman-teman ya. Nah, PTBS konsepnya itu penjualan langsung di mana
Mitra PTBS itu adalah konsumen. Jadi ketika Anda bergabung di PTBS, Anda pertama pasti menjadi konsumen. Anda membeli produk, pasti Anda jadi konsumen, betul kan? Tapi kalau jadi konsumen doang, Anda nggak bisa dapat komisi, Anda nggak bisa, bahasanya nggak bisa kaya lah, gitu kan, cuma jadi konsumen. Tapi kalau di PTBS, jadi konsumen aja bisa dapat komisi, jadi konsumen. Karena ada royalti yang akan kembali kepada menjadi cashback buat Anda. Apalagi kalau Anda distribusi, menceritakan, sponsoring, informasi, berita kepada orang lain, ya menjual, menginformasikan, maka Anda akan mendapatkan bonus-bonus dari PTBS. Ya, karena PTBS ini konsepnya bermitra usaha, makanya Anda sebagai business owner. Anda itu konsumen, Anda juga disebut distributor, Anda juga bintang iklan, Anda juga business owner di PTBS. Oleh karena itu konsepnya mitra usaha, bukan seperti konsep sales pada umumnya. Sales pada umumnya kan konsepnya sales itu kerja, gitu kan? Kerja dengan target, dengan digaji dan dengan target, gitu kan? Nah, kalau di PTBS ini Anda bukan seperti itu. Ada konsepnya adalah bekerja sama atau bermitra usaha, sehingga Anda bebas mau jualan, mau nggak jualan, ya mau cuma jadi pemakai atau mau jalani bisnisnya, itu terserah Anda. Setelah Anda gabung itu bebas. Tidak ada kewajiban khusus di PTBS. Kalau Anda mau dapat bonus, ya ada konsekuensi yang harus Anda lakukan. Kalau Anda nggak mau dapat bonus, hanya pengen dapat produknya karena bagus, ya tinggal beli aja. Simpel, sesimpel itu di PTBS ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, bagaimana sih caranya agar kita bisa bergabung? Nah di PTBS ini kalau mau gabung gampang, Anda cukup membeli paket ya. Beli paket produknya aja, berapa Pak nilainya? 3.600.000. Wah, mahal Pak. Jangan dibikin mahal dulu. 3.600.000 itu, ya kan, potensinya miliaran. Nah, tapi ada kabar baik. Kenapa itu dicoret merah? Ya karena harga satuannya 250.000. Kalau Anda gabung menjadi agen, membeli satu paket itu 14 produk atau 14 box, itu totalnya 3.600.000 nilai uangnya. Tapi karena Anda membeli langsung jadi agen, dipotong 1 juta. Sehingga cukup 2,6 juta. Dengan 2,6 juta aja Anda sudah bisa mendapatkan 14 produk di PTBS yang bebas Anda pilih. Dan setelah Anda bergabung, Anda tinggal pakai produknya, ya. Anda tinggal pakai pupuknya buat pertanian Anda, selesai, tidak ada kewajiban khusus karena PTBS jualan produk. Tapi kalau Anda mau bonus, berarti ada pekerjaan yang harus Anda lakukan, yaitu ya Anda menjadi distributor, Anda bercerita, ya kan, Anda menjadi bintang iklan meskipun dari mulut ke mulut ya atau melalui media sosial. Intinya ketika Anda melakukan poin-poin tersebut, teman-teman bercerita, ya menceritakan, mempromosikan, ketika terjadi omset maka Anda akan dapat bagi hasil dari PTBS. Nah gitu, maka Anda akan dapat bagi hasil. Nah bagi hasilnya seperti apa Pak? Saya akan ceritakan dulu ya. Yang penting kalau Anda mau dapat bagi hasilnya, Anda kerja dulu. Cara kerjanya pertama join. Habis join Anda pakai produknya. Habis Anda pakai produknya, Anda ceritakan ke orang lain, siapapun itu. Setelah Anda ceritakan, orang yang penasaran, pengen tahu, ajak atau arahkan dia untuk ikut pertemuan. Misalnya seminar Zoom, seminar di kantor PTBS, Bandung atau Jakarta, seminar di tempat tertentu yang udah dipromosikan oleh mungkin leader PTBS gitu kan. Ya Anda tinggal arahkan ke mereka. Nanti mereka akan membantu Anda menjelaskan bisnis ini kepada teman-teman Anda gitu ya. Nah ini cara kerjanya gampang, pakai cerita aja. Kenapa harus pakai Pak? Ya karena prinsip kita, kalau kita nggak pakai berarti kita seperti membohongi orang. Kita belum pakai produknya, kita belum tahu rasanya, tapi kita bilang bagus-bagus gitu kan. Di PTBS ini nggak begitu, kita diajarkan menjadi contoh. Jadi kalau kamu bilang produk ini bagus, ya kamu pakai supaya kamu bisa merasakan benar-benar bagus gitu loh. Sehingga nanti Anda ceritanya itu dengan kejujuran, bukan dengan dibuat-buat ya. Nah Anda kalau melakukan hal itu tadi, saya bilang, maka Anda akan mendapatkan komisi 1 sampai berapa nih? 10 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 komisi dan bonus ini akan menjadi milik Anda, teman-teman. Nah, sampai di sini dulu sebelum saya ngomongin sesi terakhir, yaitu sesi ngomongin duit. Saya baru gabung 2023, baru banget ya, selamat bergabung ya, Ratna Wilis ya. Saya pengen nyoba pupuk, kemarin belum order, terus harga produk di oke. Produk-produk yang tidak ada di PTBS itu, yang di luar-luar itu adalah tidak dijamin keasliannya, teman-teman. Anda tahu produk-produk yang terkenal, ada sepatu ya Nike, sepatu macam-macam gitu kan. Itu di lapangan juga banyak banget dan harganya luar biasa. Kenapa? Ya karena setiap ada produk yang bagus, itu ada orang yang mencari rezeki dengan cara membuat produk versi 2-nya.
atau membuat produk palsunya. Apakah tidak ditindak, Pak? Ditindak. Kata siapa tidak ditindak? Hanya saja ya tidak langsung tidak secara serta-merta begitu enggak, tapi ada proses yang dilakukan. Nah, itu kita langsung next dulu ya. Nah, teman-teman intinya bagaimana bonus-bonusnya, Pak? Nah, langsung kita bahas bonus-bonusnya nih. Kalau teman-teman udah bergabung di PT BES, modalnya berapa tadi? Ingat ya? Coba kita cek dulu obrolannya. Modalnya berapa tadi? Saya Sabtu kemarin ikut seminar PT BES dan saya pengen bergabung, semoga benar. Insya Allah benar, dicek aja kebenarannya. Kalau Bapak Ibu sudah ikut seminar PT BES di kantor ya, Anda sudah melihat kebenarannya sendiri ya. Kalau yang belum lihat di kantor, ya Anda bisa lihat. Zaman sekarang kan zaman modern. Jadi apa ya? Jangan kita mencari-cari sesuatu yang udah jelas-jelas nyata. Ya, video orang yang dapat mobil banyak gitu kan, fotonya ada. Wah, banyak banget, mau di mana-mana juga banyak banget karena sekarang dunia digital, teman-teman. Jadi kita itu nggak bisa membohongi dengan sembarangan, begitu bohong itu nggak bisa. Ya karena ya faktanya. Jadi maupun orang negatif seperti negatif apapun, faktanya adalah banyak orang terbantu. Dengan bergabung PTBIS, banyak orang ini yang awalnya latar belakangnya tidak jelas gitu kan ya, sekarang menjadi jelas gitu. Jadi kita melihat sisi baik dan bisnis ini tidak salah dan hukumnya sudah benar. Legalitasnya sudah benar, sistemnya sudah benar. Yang kalau kita nggak mau menjalankan, ya kita nggak usah menjalankan. Itu aja konsepnya. Karena misalnya gini, ada orang suka jualan bakso, tapi kan nggak semua orang suka jualan bakso, gitu kan? Gitu. Jadi nggak, no problem. Tapi kami menawarkan sebuah peluang bahwa di PT BES ini keuntungannya sangat besar loh kalau kita mau menjalankan. Itu intinya. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang tidak mau menjalankan juga nggak apa-apa, karena ini bagi yang mau saja, teman-teman ya. Oke teman-teman, ketika Anda ya udah bergabung di PT BES, modal 2,6. Terima kasih Neng Siti ya udah menjawab. Kemudian siapa lagi udah jawab tadi ya? Sri Wahyuni 2.600 ya, 2,6 juta ya. Itu ketika Anda nanti cerita misalnya ke siapa, ke si A misalnya ya, dia bergabung seperti Anda, dia belanja paket PT BES gitu ya. Karena dia pengen pakai produknya, ingat ya, dia pengen pakai produknya dan dia juga pengen dapat konsep usahanya. Dia bergabung, dia belanja satu paket, maka Anda dapat bonus 400.000, namanya bonus sponsor atau bonus cerita atau bonus iklan gitu ya. Kemudian Anda cerita lagi ke si B, belanja lagi satu paket, dapat lagi 400.000. Kalau udah dua seperti ini, Anda ditambahin bonus pasangan 100.000. Seandainya ini 2 hari, berarti dalam 2 hari bonus Anda sudah 900.000, teman-teman. Ini baru buka warung, ini baru buka toko, ini baru buka informasi, ini baru mulai, ya kan? Oke, ketika Anda ada yang bergabung lagi dan dia membeli beberapa paket, misalnya 3 paket, maka Anda dapat 400 kali 3. Kalau dia belanjanya 7 paket, maka Anda dapat 400 kali 7. Dan Anda dapat bonus pasangannya 300.000 atau 3 pasang. Nah, coba 1 hari, 2 hari, 3 hari bisa dapat lebih dari 4 juta, teman-teman. Padahal modalnya berapa? 2,6 juta. Dan udah dapat produk. Jadi itu bukan modal, ya, karena itu seperti membeli produk, tapi dikasih fasilitas ID bisnis gratis oleh perusahaan. Sama seperti begitu. Ya, jadi kita tinggal belanja produk aja. Nah, begitu ada omset lagi 15 paket, Anda dapat 400 kali 15. Ada omset lagi 31 paket, Anda dapat 400 kali 31. Berapa? 12 juta 400. Dan pasangannya maksimal per hari adalah 12 pasang. Jadi, meskipun Anda kenal nggak kenal, Anda tidak ngajak orang terus-terusan. Mungkin hanya mengajak 1, 2, 3, 4 orang atau beberapa orang saja. Tapi jaringan Anda berkembang, kenal nggak kenal, Anda bisa dapat penghasilan per hari maksimal 1,2 juta. Dari modal berapa, Pak? Dari modal 2,6 juta sekali seumur hidup dan bisa diwariskan. Nah, sampai sini teman-teman paham ya? Kita langsung ke sesi akhir. Dan teman-teman, PTB sangat baik banget. Kenapa? So, Anda udah dapat komisi nih. Seperti kayak Anda jualin tanah teman atau tanah tetangga. Terus Anda dikasih keuntungan misalnya sekian persen. Di PTBS juga sama. Anda menjual produk PTBS sepaket, dia belanja ke PTBS. Itu karena Anda, maka Anda dikasih komisi 400 dari PTBS. Mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira dikasih komisi? Padahal kan emang Anda itu membantu PTBS, bantu cerita, bantu promosi, sehingga ada omset, makanya Anda dibayar gitu loh. Mau nggak kira-kira dikasih komisi? Kalau nggak mau nggak apa-apa sih. Buat saya aja komisinya gitu kan. Nah,
PTBS luar biasa banget, udah dapat komisi, udah dapat bonus, PTBS ngasih lagi hadiah tambahan atau disebut reward biasanya ya. Nah, ini teman-teman semuanya ya. Kalau udah terjadi 100 kiri kanan, kita ditambahin lagi motor 20 juta, naik jadi 300 pasang dapat mobil 150 juta, naik 1.500 pasang dapat big mortgage atau mobil seharga setengah miliar, dan naik jadi 3.000 pasang, Anda dapat rumah 1 miliar. Ini teman-teman. Dan ini semuanya hanya dengan modal 2,6 juta, teman-teman. Berapa lama Pak dapat semua ini? Yang udah sih jalannya antara 2 tahun, 3 tahun dapat semuanya. Ada nggak Pak yang dapat mobil hitungan bulan? Kalau cuma mobil doang hitungan sebulan juga ada. Tapi kalau untuk dapat sampai 1 miliar, di sini rata-rata adalah di atas 1 tahun. Yaitu 1,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, atau sekarang jalan 4 tahun di PTBS. Itu yang paling lama, tapi dia udah dapat semuanya, teman-teman. Bayangkan. Jadi dalam 2-3 tahun lagi, seenggak-enggaknya ya kita ini yang kita dapat, teman-teman. Dengan modal berapa? 2,6 juta tadi, gitu. Nah, di bisnis ini kuncinya simple kok. Cuma kuncinya ngajak 2 orang dan duplikasikan. Karena 2 orang itu, ya tiap orang pasti punya teman 2 gitu loh. Nggak mungkin dia nggak punya teman. Makanya kita sebut minimal ngajak 2 orang, teman-teman, supaya Anda bisa ngajak 2 dan teman Anda diajari ngajak 2 jadi berapa? Jadi 4. Dan ini kalau terjadi berjalan nih misalnya ya, 1 minggu 2, minggu kedua 2 ngajak 2 jadi 4. 4 ngajak 2 jadi 8, 8 ngajak 2 jadi 16, 16 ngajak 2 jadi 32. Terus dilanjutin selama 13 minggu, maka ternyata Anda sudah dapat semua reward dari PTBS. 1.670 juta Anda sudah dapat semuanya, teman-teman. Ya. Itu kalau misalnya Anda ngajak 2-nya seminggu. Tapi kalau sebulan Pak, anggap saja kalau Anda sebulan, teman-teman Anda juga sebulan gitu. Ini prediksi saja biar Anda ngerti. Kalau Anda ngajak 2 itu sebulan, berarti yang 2 itu ngajak 2 lagi juga sebulan dong, ikutan gaya Anda. Maka kalau ini terjadi, maka berjalan 1 tahun, 12 bulan ya. 12 bulan Anda sudah mendapat semua reward yang ada di PTBS 1.670 juta. 12 bulan. Pak, kalau misalnya 12 bulan saya dapat semua itu, kira-kira saya sukses nggak? Kalau menurut saya Anda pasti sukses. Kenapa? Kalau Anda dapat 1,67 miliar selama 1 tahun sesuai konsep PTBS, berarti kalau dibagi 12 bulan Anda seperti PNS yang bergaji 139 juta per bulan. Bayangkan teman-teman. Pak, kalau misalnya meleset dari target gimana? Misalnya 2 bulan ngajak orang 2 aja butuh waktu 2 bulan. Nggak apa-apa. Kalaupun itu terjadi kepada Anda, ya anggap saja Anda meleset suksesnya setahun menjadi 2 tahun. Itu aja simple. Karena kalau Anda dapat 1,67 miliar dibagi 24 bulan, itu Anda per bulan seperti PNS bergaji 69 juta. Kalaupun mundur lagi misalnya ya, mundur lagi, anggap saja Anda ini orangnya nggak punya pengalaman dan segala macam lah, alasannya banyak lah gitu. Sehingga ngajak orang 2 aja butuh waktu 3 bulan. Bayangkan marketing yang sangat tidak cocok jadi marketing gitu kan, ngajak 2 orang aja butuh waktu sampai 3 bulan. Padahal marketing kelas biasa aja pintar ngajak orang, ya kan? Tiap malam ya jualan minuman, jualan segala macam. Tapi di PTBS Anda 3 bulan baru ngajak 2 orang saja. Kalau terduplikasi cara ini, meskipun cara ini tidak tepat, tapi terduplikasi ke mitra Anda, maka Anda seperti orang yang dapat 1.670 juta selama 3 tahun. Berarti kalau dibagi berapa? Seperti orang bergaji 46 juta sebulan, teman-teman. Nah, ini teman-teman, inilah intinya. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan, dan sekarang saya akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda lontarkan, teman-teman ya. Nah, saya akan mulai baca pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke, sebentar. Ini saya kebut teman-teman presentasinya. Yang penting Anda harus fokus dan menyimak ketika saya presentasi. Jangan sampai saya presentasi tapi Anda nggak menyimak. Sayang banget Anda nggak bisa paham nantinya ya. Nah, oke, saya mulai tanya ya. Pak, kalau udah dapat nyampe 1 motor, ke depannya dapat apakah reward cuma 1 kali? Nah, 1 M-nya. Nah, untuk 1 modal, 1 paket, itu Anda bisa berpotensi semua reward itu 1 kali. Motor 1, mobilio 1 tadi ya, bukan mobilio sebenarnya ya. Mobil senilai 150 juta, mobil senilai 500 juta, dan rumah 1 miliar. Itu dari modal 2,6 juta tadi di awal, itu potensinya adalah semuanya 1 kali. 1 set gitu ya, 1 kali. Makanya kalau Anda pengen dapat lebih dari 1 kali, Anda beli paketnya jangan 1, tapi Anda beli paketnya bisa 3. Berarti Anda bisa dapat Pajero 3. Kalau Anda beli paketnya itu 7, Anda bisa dapat Pajero-nya 7 gitu teman-teman. Ya. Makanya itulah pentingnya Anda memiliki paket yang lebih tinggi. Ya, kemudian
Oh, penjenengan udah sampai tahap mana? Udah sampai tahap semuanya. Saya ini perwakilan perusahaan, Pak Gazi Argia ya. Kalau yang sudah dapat semuanya tadi di foto-foto saya tampilkan ya. No problem Bu Isna, no problem. Ya, banyak orang mengalami hal yang sama, tapi setelah 1-2 tahun mereka tetap sukses. Pak, ini saya baru bergabung tapi modalnya tidak ada Pak. Nah, nggak apa-apa. Modalnya tidak ada, dicari dulu modalnya. Nah, teman-teman saya mau tanya. Kalau teman-teman pengen berubah hidup, teman-teman harus ikhtiar, harus usaha. Ya, yang mengeluarkan modal itu bukan cuma usaha PTBS. Ya, bikin warung kecil di depan rumah itu juga pakai modal. Banyak ibu-ibu hanya buat bikin warung kecil, modalnya ke bank keliling, ya kan? Udah riba lagi modalnya. Itu aja dilakuin hanya untuk buat makan harian, apalagi buat sukses. Masa tidak mau berkorban untuk sukses, artinya berarti Anda nggak serius mau sukses. Padahal biaya 2,6 juta untuk usaha itu, buat usaha apa yang bisa dapat miliaran? Anda buat tambal ban aja nggak cukup buat beli kompresornya. Anda buat pecel lele aja nggak cukup buat beli gerobaknya, teman-teman. Tapi kalau Anda beralasan, aduh saya pengen Pak, tapi saya nggak ada modalnya, ya udah nggak usah join dan nggak usah sukses, teman-teman. Karena nggak usah di PTBS aja, Anda kalau di luar sana buat usaha pasti pakai modal. Anda kerja aja banyak yang pakai modal, harus bayar dulu kerja aja pakai modal. Bikin lamaran pakai modal, kesana kemari pakai modal. Tapi di PTBS modalnya cuma sekali, teman-teman. Tapi untungnya sampai miliaran. Nah, oleh karena itu ini prinsipnya bisnis, beda sama orang kerja. Bisnis itu kita harus mengasah pemikiran kita biar kita paham ya, jangan kita itu seperti orang bekerja gajian bulanan. Orang gajian bulanan udah kerja 10 tahun aja nggak berubah hidup, gajian bulanan gitu kan, karena gajinya kecil, kecuali kalau gajinya ratusan juta gitu kan. Kalau sudah ambil paket, pengen upgrade gimana? Tinggal upgrade sisanya saja. Misalnya Anda udah beli paket basic, Anda pengen naik jadi 3 paket, tinggal nambah 2 paket, upgrade namanya. Dan itu nanti potensinya bagus untuk meningkatkan penghasilan Anda berkali lipat ya. Kalau bisa dibahas sampai priority ya. Boleh dibahas sampai priority ya. Jadi intinya gini, simpel sekali. Nggak usah kita bahas yang gede-gede sampai priority. Ya, yang basic aja Anda nggak kuat mikir, Anda gabung yang basic 2,6 juta saja, itu Anda bisa dapat 1.670 juta, teman-teman. Tapi di PTBS mendapatkan lebih dari itu. Tadi leader-leader itu, ya seperti Pak Suroto itu mendapatkan luxury aja dalam 3 tahun udah 10 luxury 1 miliar. Dalam 3 tahun. Tuh. Udah dapat lebih dari itu. Bukan satu. Satu itu ya mungkin orang-orang yang malas. Nah, di sini contoh ada Pak Zainal Venom nih. Pak Zainal, Assalamualaikum. Aktif nggak Pak Zainal? Kalau aktif Pak Zainal, tolong buka video. Nah, Pak Zainal tolong buka video. Leader Big Mokes yang mau saya sapa, boleh buka video. Oke, Pak Zainal udah buka video nih teman-teman nih. Nah, bagus nih. Pak Zainal ini seorang tukang ojek yang saya masih ingat. Waktu dulu Pak Zainal itu di Jakarta, saya presentasi di JDC Jakarta, Pak Zainal menjadi peserta, dan sekarang Pak Zainal menjadi salah satu peraih reward Pajero ya, sudah beli Pajero. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam, Kep. Alhamdulillah. Nah, sebentar lagi luxury ya? Amin, amin, insya Allah. Berbarengan dengan Pajero kedua, Kep. Masya Allah. Jadi sebenarnya Pak Zainal ini sudah dapat dari reward tadi saya ceritakan, Pak Zainal sudah dapat apa aja? Baru motor 6, Mobilio Cash 4, Pajero baru 1, Kep. Baru ya? Baru 1. Pajero baru 1. Sebentar lagi 2. Berapa poin Sebentar Pak? lagi 2. Menuju kedua Cash baru 4. Kenapa, Kep? Kurang berapa poin Pajero? Kurang berapa poin untuk Pajero kedua? Pajero kedua kurang lebih 400 poin lagi, Kep. Waduh, sebentar lagi ya. Deg-degan ya. Aduh, deg-degan bisa dapat mobil lagi 0,5 miliar. Itu nggak diambil mobil pasti ya? Oh iya, kan udah ada. Iya kan? Kalau nggak upgrade Pajero Iya. baru. Oh iya. Ya, Pajero-nya itu cuma simbol, masukin ke kantong atau masukin rekening aja ya kan? Bisa. Atau dibikin Pajero terbaru ya. Pajero terbaru harganya lebih mahal ya, Pak ya? Ya, 600-an juta lah, murah lah. Segitu mah murah. Nah, Pak Zainal ini kalau saya tahu ya, Pak Zainal ini dulu sebelum gabung PTBS ini usaha terakhirnya adalah ojol.
Iya, Kerjaan betul. terakhirnya Pekerjaan sebelum terakhir ojol, ojol. jualan apa? Pernah jadi OB, office boy, pernah jualan cangcimen juga seperti Pak Slamet Asmadi. Bahkan saya lebih ekstrim lagi, kalau beliau mah cuma cangcimen, kalau saya mah pernah jualan tahu kedongdong, terus pernah jualan TTS pakai pulpen tuh di bus-bus, pernah jualan asongan puyem keliling. Ya, semoga apa yang Pak Jenderal dapatkan, bukan semoga ya. Saya yakin apa yang Pak Jenderal dapatkan sekarang itu bagian dari ikhtiar Bapak terdahulu juga. Betul, Berkah betul, ya. betul, betul. Jual macam-macam itu tapi Ya, nggak sukses-sukses gitu kan. Allah kasih rezeki ketemu PTBes. setuju. Ya, itu akumulasi dari sebuah ikhtiar dan upaya gitu, Coach. Iya. Betul. Nah, Pak Jenderal, ini banyak yang tanya nih, gimana triknya? Kira-kira Pak Jenderal waktu dulu bergabung Pak Jenderal, ini pasti kan Pak Jenderal sekarang enggak, Pak Jenderal lagi di mana? Saya tanya dulu, Saya Saya tanya lagi dulu di rumah. teman-teman ya. Saya lagi di rumah Lagi nih. di rumah. Teman-teman percaya nggak kalau Pak Jenderal itu punya Pajero? Nah, boleh nanti saya tunjukin mobil Pajero-nya. Teman-teman kan yang baru join forum malam hari ini pasti, ini mah apa, ini siapa ini gitu kan. Makanya Betul, teman-teman percaya punya Pajero. Kalau nggak percaya, sebenarnya nggak usah percaya deh. Saran saya nggak usah percaya, biar ditunjukin. Ya, nggak Bilang usah aja, percaya nggak pun nggak percaya. apa-apa. Tulis-tulis nggak percaya gitu, nggak percaya mana belum lihat gitu. Jangan pernah percaya kalau belum pernah lihat. Nah, Betul. kalau nggak percaya baru saya tunjukin nih buktinya nih. Saya udah ketemu, ada yang udah pernah ketemu tuh. Ini belum percaya. Yang bilang belum percaya udah dapat Pajero juga. Pernah jualan TTS juga, benar. Saya pernah jualan TTS di kereta, di bus-bus, di pasar-pasar. Saya juga pernah. Nah, jualan TTS tuh gambarnya bagus loh. Iya. Oke, langsung aja ya nih Cap, ya mungkin saya tunjukkan aja tuh. Ya, biar teman-teman Pasaran ya, yakin. teman-teman. Pak Jenderal ini di mana tinggalnya nih Pak? Saya di Ciputat, Tangerang Selatan, Cap. Nah, ini mobil Pajero yang saat ini saya pakai ya. Mungkin teman-teman bisa Itu hafalin memang dari nomor. PTBes. Ya, itu nomor. buktinya dari PTBes apa itu? Ya, ini tulisannya Sinergi Mokes Anti Riba ya, Pajero. Nah, sebelahnya ini Mobilio-nya nih. Nah, ini Mobilio-nya. Oh, berarti ini yang dulu didapat yang ini. Ini Pajero-nya. Ya, ini mobil yang ketiga, Cap. Mobil yang ketiga. Yang pertama, kalau yang kedua, pertama keduanya di mana? Saya uangkan. Saya ambil uang. Nah, sementara rumahnya masih sederhana lah. Ini juga saya pernah jualan mie ayam, Cap. Ini pernah nih, fotonya nih ada nih. Mie ayam. Lo jualan mie ayam pakai sertifikat, Pak? Ini waktu masih dapat riba nih dulu. Saya dapat sertifikat dari Bank CME Niaga. Waktu pinjam uang di bank, saya sebagai nasabah terbaik lah. Karena Pak, saat itu nasabah terbaik. dapat pinjaman. Gimana Tapi Pak? saya gini, Cap, kalau boleh cerita, teman-teman ini mungkin teman-teman perlu tahu juga gitu. Jangan lihat sekarangnya ya dapat Pajero tuh kayaknya enak banget di mata kalian ya. Sebenarnya saya mengenal PTBes ini dalam kondisi sedang terpuruk saat itu. Sedang tidak baik lah ekonomi ya, usaha bangkrut dan saat itu saya sempat terakhir dagang mie ayam sebelum akhirnya jadi ojek online. Menyisakan hutang waktu itu 60 juta ya. 60 juta dan saya terpaksa harus cari usaha yang lain gitu dan ketemulah terakhir itu ojek online. Bermaksud untuk nyicil hutang tapi dari ojek online itu ternyata tidak bisa. 1,5 tahun saya tidak bisa mencicil satu sen pun ya. Singkat cerita 2018 akhir saya diketemukan oleh Ibu Titin Listina yang dulu pernah menjadi pelanggan MIM saya gitu ya. Singkat cerita saya ditawarkan dan di situ jelas ditawarkan solusi lunas hutang dan bebas riba. Saya langsung tertarik, tapi kendalanya mungkin semua teman-teman sama ya di modal ya. Karena tantangan pertama orang bergabung di PTBes ini dalam kondisi sulit memang di modal. Saya pun sama teman-teman. Saya pun sama mengawalinya saya terkendala di modal. Tapi seandainya saat itu saya mundur gara-gara modal, saya nggak akan pernah cerita sekarang ya. Tapi lantaran saya berani mengambil keputusan dan keputusan saya sulit. Saya katakan keputusan saya sulit, saya harus berhutang lagi. Sementara hutang lama aja belum selesai, saya harus berhutang lagi. Dan saya itu yakin keputusan sangat sulit buat saya. Tapi saya baru sadari.
Kenapa Pak Zainal berani berhutang lagi? Kan itu kan ya ibaratnya kenapa kan berarti kan kalau orang berani berhutang lagi untuk usaha ini itu berarti ada keyakinan seperti apa, Pak? Betul, karena saya berkeyakinan informasi yang datang kepada saya saat itu adalah peluang. Ya kalau seandainya saya tidak ambil peluang itu, ya mungkin orang lain akan mengambil. Dan sementara saya itu datang kepada saya. Saya yakin informasi itu jawaban atas doa-doa saya. Saya berpikir positif saat itu. Kenapa tidak untuk yang lain? Dan kenapa dihampirkan kepada saya saat itu? Saya berpikir positif dan saya yakin Bentar, ini Pak Zainal. begitu. Pak Zainal pernah nggak tahu bisnis semacam ini sebelumnya? Tahu gitu? Sebelumnya pernah saya dan pernah juga beberapa ikut tapi tidak seperti sedahsyat hasil di PTBS itu. Nah, Dan saya mau saya tanya, jujur- kenapa banyak teman-teman kita, Pak, itu kan menyebut ini MLM ya, gitu kan? Terus Betul. wah, seperti yang dulu-dulu, yang Pak Zainal lihat di PTBS apa sih bedanya? Ya, yang pertama dari sisi visi dan misinya mungkin yang membedakan ya solusi lunas hutang dan bebas riba dan hampir rata-rata saya sendiri mengalami saat itu terlilit hutang. Jadi ini saya pikir ini bisnis yang agak sedikit perbedaan visinya. Mungkin dari visi itu semua mungkin teman-teman sama ya pengen lunas hutang ya awal-awalnya ya. Saya pun sama teman-teman. Ya lain lagi kalau teman-teman yang sudah nggak ada hutang beda lagi. Tapi rata-rata orang tertarik di PTBS itu poin yang itu yang menjadi poin pertamanya. Dan saya saat itu kebetulan pun saya sama mengalami sedang terlilit hutang. Dan qadarullah ya saya tadi saya sebutkan lagi saya bergabung di PTBS ini dalam kondisi sulit dan harus mengambil keputusan sulit. Nah saya pernah akhirnya 3 minggu yang lalu pernah menonton sebuah video itu baru tersadar ternyata keputusan yang saya 3,5 tahun yang lalu sulit itu membawa kemudahan. Videonya begini kurang lebih statementnya. Jikalau kita berani mengambil keputusan di saat sedang keputusan sekalipun keputusan itu sulit, insya Allah 1 tahun 2 tahun ke depan kita akan menghadapi namanya kemudahan-kemudahan. Tapi kalau kita tidak berani mengambil keputusan sulit, artinya tidak mengambil keputusan yang mudah. Seperti apa? Tidak usah bergabung misalnya pada saat informasi ini datang kepada kita, nggak usah gabung misalnya. Nah permasalahannya, apakah kita akan mendapatkan sebuah situasi yang mudah di 1 tahun 2 tahun akan datang? Kalau memang ya itu dia, ini baru terasa saya 3 tahun yang lalu teman-teman ojek online saya tawarkan usaha ini rata-rata mengatakan ngapain bisnis itu kagak jelas, yang katanya hanya mimpi-mimpi saja. Saat ini mereka begitu sulit mengatakan kalau beli mobil cash itu sulit, bahkan kredit pun sulit. Tapi buat saya membeli mobil cash itu terasa sangat mudah. Ya bukan satu, bahkan berkali-kali pun bisa. Saya begitu sulitnya mengatakan besok dapat Pajero kedua, besok dapat rumah 1 miliar. Begitu sulit, begitu mudahnya saya katakan demikian karena keputusan saya 3 tahun yang lalu itu begitu sulit saya ambil keputusan. Tapi Allah kasih kemudahan setelah bergabung di PTBS. Dan orang-orang yang dulu mengambil keputusan mudahnya tidak bergabung, udahlah nggak mau pusing-pusing lah, ngapain ikut-ikut bisnis gituan. Sekarang saya dapati teman-teman ojek online saya menghadapi kesulitan hidup. Boro-boro beli mobil Pajero, motor saja kadang-kadang mereka kredit sulit untuk membayar setiap bulan angsuran gitu kayak. Jadi saya rasakan banget teman-teman, mungkin semua merasakan ya. Artinya memang sunatullahnya adalah ada orang-orang yang memang belum serius memiliki impian untuk sukses. Jadi hidup ini ada pilihan ya Pak. Artinya nih, kita itu nggak gabung PTBS nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah tadi Pak Zainal sampaikan, kira-kira kalau nggak gabung PTBS, peluang ini yang udah jelas segini gitu kan, setahun lagi kita itu dengan pekerjaan kita berubah hidup atau enggak? Kan gitu ya? Itu dia poinnya itu. Pekerjaannya terus yang kita lakukan sama begitu-begitu aja kan udah jelas ya insya Allah nggak dapat gitu kan ya artinya ini kita bukan tapi gini loh, kita kerja di kerjaan yang sama, aktivitas yang sama, kita udah tahu hasilnya berapa, diulangi udah 10 tahun diulangi lagi, artinya kan ya berarti memang orang ini memang tidak mau berubah tapi dia memang sedang menikmati pekerjaannya, betul nggak Pak? Nah sedangkan Pak Zainal ini orangnya sudah nggak menikmati pekerjaannya. Kenapa? Pak udah bosen Pak saya gitu kan. Dan bisa diprediksi kayak soalnya gini ya,
teman-teman senior saya di ojek online ada yang lebih senior waktu itu ya, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Kehidupan finansialnya biasa saja, kehidupan ekonominya biasa saja, kantongnya biasa saja dengan saya yang katakanlah yang baru junior di ojek online. Nah, saya melihat orang-orang yang berani ngambil keputusan di PTBS ini dan berjuang dan istiqomah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian, perbedaannya dahsyat sekali dari yang sebelumnya, Cap. Dan saya rasakan itu sendiri. Saya rasakan itu bukan katanya-katanya tapi sekarang saya sudah merasakan nyatanya ada yang saya capai di perusahaan ini. Ya, alhamdulillah dari sekian motor ya, atau dari saya sangat terinspirasi dengan teman-teman yang sudah sukses seperti Pak Suroto. Tapi dengan pencapaian yang saya miliki saat ini, Cap, itu jauh lebih saya syukuri ketimbang sebelum saya bergabung di PTBS. Ya tetap ya saya terinspirasi dengan kawan-kawan atau senior-senior saya yang sudah sukses. Itu menjadi motivasi saya, tapi dengan rasa syukurnya saya bergabung di PTBS sudah mendapatkan Pajero aja tuh udah luar biasa banget, Cap. Sudah saya syukur banget itu. Daripada kehidupan saya 3 tahun yang lalu, Cap. Gitu deh. Ya. Dan itu 3 tahun itu kan sangat singkat ya. Kalau kita Singkat, kuliah 3 kali lebaran. kuliah saja itu lulus itu 4 sampai 5 tahun, S1 baru lulus, Pak, baru belum dapat kerja. Betul, belum kebeli mobil, baru dapat pekerjaan Dan mungkin itu ya. kuliah bayarnya mahal, Pak. Ratusan juta. Nah, Nih, ada yang bertanya nih, Klep. Jangan banyak bicara nih. nggak apa-apa. Jadi nggak, itu forum bebas, biarin aja. Jangan bicara sukses aja, mobilio Walaupun dan berapa lain-lain. tahun PTBS ini umurnya adalah 4 tahun. Jadi rata-rata yang gabung di PTBS ini adalah 2-3 tahun. Pak Jenderal ini kayaknya udah terhitungnya 3 tahunan ya. Ya hampir menjalan tahun keempat, Cap. Tahun keempat ya. Ya. Itu karena seumur PTBS. Belum ada yang 10 tahun gitu ya. Betul. Belum ada yang di atas 5 tahun. Belum ada. Karena memang umur PTBS segitu, teman-teman. Jadi apapun yang didapat, ada yang dapat Pajero, nah, dapat sampai beli 5 kali bahasanya ya, atau mungkin dapat luxurinya sampai 10, dapat motornya 16, atau yang dapatnya 1, itu sama aja, lamanya sama. Jadi gini Pak, ada yang setahun dapat mobil 1, ada yang setahun dapat mobilnya 2, ada yang setahun dapat mobil 10, ada juga gitu loh. Jadi teman-teman, jadi di PTBS ini apa yang kita dapatkan itu ya beragam, tapi yang pasti adalah mau dapat 1, mau dapat 2, mau dapat 10, mau dapat 15, ya tetap aja sama-sama sukses. Itu kesimpulannya. Betul. Tetap sama-sama sukses. Jadi kalau saya jujur, ya Pak Jenderal dapat ini, ada yang dapat 3, tapi Pak Jenderal bilang, ya saya bersyukur meskipun saya nggak dapat sebanyak Pak Suroto gitu ya, nggak dapat sebanyak Pak Adan Haris, tapi alhamdulillah Pak, gitu kan. Nah, itu teman-teman semuanya. Harus banyak ngomong banyak, nggak ngerti saya. Oke teman-teman. Jadi gini, Pak Jenderal, saya mau tanya lagi. Pak Jenderal ini kan sudah pernah mengenal bisnis sebelumnya, meskipun tidak menjalani semua serius ya, mungkin atau tahu-tahu lah. Selain visi misi PTBS, Pak Jenderal, apa yang Pak Jenderal lihat yang membuat Pak Jenderal tuh yakin? Atau perbedaannya lah yang Pak Jenderal lihat, perbedaannya setidaknya dari bisnis yang Bapak tahu sebelumnya. Nah, karena kan kalau sama misalnya sama, saya kira nggak sama dong gitu. Karena yang sebelum-sebelumnya rata-rata memang membebani orang untuk susah, nggak bisa sukses, susah banget gitu loh. Kalau saya sih apa yang saya alami sendiri, Cap. Dari tadi saya ceritakan dari pernah saya jadi jual asongan, jadi jual mie ayam, jual jadi driver ojek online. Tujuannya satu, tujuannya bagaimana kehidupan saya lebih baik daripada sebelumnya. Tapi saya tidak mendapati perubahan itu di bisnis ataupun usaha saya sebelumnya. Di ojek online, di jual mie ayam dan di jual asongan, saya tidak menemukan. Padahal saya udah kerja keras saat itu, udah memaksimalkan tenaga, pikiran dan kemampuan saya yang semampu saya ya, tapi tidak menemukan hasil yang sebegitu dahsyat di PTBS gitu ya. Intinya gini, kalau saya prinsip saya kegagalan yang utama adalah gagal untuk mencoba, Cap. Saat itu saya berpikir saya harus mencoba di PTBS. Saya maksimalkan ikhtiar karena namanya proses tidak ada yang instan. Saya sadari itu. Dagang mie ayam 15 tahun aja saya jalani kok. Ojek online 2 tahun aja saya dapat 100-200 ribu aja saya istiqomahkan kok.
tujuannya untuk hanya sekedar buat bertahan hidup. Nah, sementara saya dapati di PTBS ini banyak orang yang berubah hidup. Kenapa saya nggak mau perjuangkan? Itu saja. Artinya apa? Di awal saya sudah tentukan, di awal saya ingin mencoba dulu. Kenapa? Prinsip saya dalam hidup itulah gagal utama adalah gagal untuk mencoba. Oh, tidak ada orang sukses di muka bumi ini yang nggak pernah gagal, Cap. Jangankan usaha network marketing ya. Saya dagang mie ayam aja 3 kali bangkrut. Ya, usaha yang lain beberapa kali bangkrut, dan usaha-usaha besar pun teman-teman tuh mungkin udah pernah merasakan bangkrut. Sekelas Giant, sekelas Matahari Department Store aja bangkrut kok. Bukan hanya MLM doang yang tutup. Ya, sekelas pabrik Toshiba aja bangkrut kok, tidak sekelas MLM aja yang tutup. Jadi ngomongin dunia usaha, bukan hanya MLM yang merasakan tutup, tapi dunia usaha sektor real pun banyak yang tutup. Jadi perkaranya tinggal diri kita. Jangan terlalu menyamakan PTBS ini dengan MLM yang lain. Itu terlalu sangat tidak bijaksana, teman-teman. Seperti gini lah, kalau ngomongin handphone dulu ada namanya Nokia, sekarang udah nggak ada yang namanya Nokia, udah ada Android semua. Nah, sekarang PTBS kalau disamakan dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya nggak bisa, teman-teman. Kita harus buka hati, buka telinga, buka pikiran. PTBS ini berbeda. Nah, caranya membedakannya apa? Kita terjun di dalamnya. Toh di sini nggak ada yang dirugikan. 2,6 Jadi juta susah, Pak. produk. Kita nggak akan paham ya. Kita nggak akan paham kalau belum masuk ya Pak Jenal ya. Betul. Contoh gini lah, saya pernah ada yang nanya, oh PTBS begini, MLM sama dengan, pokoknya semua MLM sama. Saya bilang gini aja, bro, lu pernah jatuh cinta nggak? Pernah namanya kegagalan dalam percintaan atau gagal rumah tangga? Terus lu kecewa sama perempuan atau kecewa sama laki-laki? Udah selesai, lu nggak pernah punya pasangan. Kenapa sekarang punya istri? Oh, yang istri saya sekarang berbeda. Ini lebih baik lah. Artinya gini, Pak. Artinya gini, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa disamakan PTBS itu dengan perusahaan yang lain gitu. Kalau belum pernah merasakan perbedaannya. PTBS sudah memberikan begitu banyak bukti. Ya bukan hanya sekedar narasi ya, saya sendiri merasakan itu. Teman-teman boleh percaya dan boleh tidak. Saran saya jangan percaya dulu kalau belum terbukti, teman-teman. Ikut dulu di dalamnya gitu loh. Betul Pak? Ya, oke teman-teman. Oke, terima kasih Pak Jenal atas testimoninya malam hari ini. Ya, sama-sama Cap. Semoga bermanfaat, berkah. Saya doakan Pak Jeronya yang 400 poin lagi yang kedua tembus. Amin. Dan ini juga tembus ya Pak Jenal ya. Amin Cap. Terima kasih banyak Mas Olo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi saran saya teman-teman jangan percaya. Nah, saya tugasnya adalah memberikan presentasi ini, memberikan pemahaman sedikit saja kepada Anda, tapi tugas Anda nanti adalah bertanya lagi kepada para pengundang Anda dan mentor-mentor yang nanti akan diperkenalkan kepada Anda dari para pengundang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini saya sebagai pembuka pemahaman, kemudian nanti Anda bisa bertanya, mau tanya, saya yakin pertanyaannya itu nggak akan lebih dari 10 pertanyaan teman-teman, dan itu sudah kita lalui. Teman-teman bisa bertanya kepada pengundangnya dan minta tolong dikenalkan dengan tim yang sudah sukses di grupnya dia. Anda kan masuk ke sini lewat orang-orang yang mengundang Anda kan, itu grup yang tadi foto-foto tuh banyak banget, itu adalah bagian dari orang-orang yang ada di grup ini atau leader-leadernya mereka juga. Anda bisa minta tolong dikenalkan dengan mereka supaya Anda bisa mengenal langsung orang-orang yang sukses teman-teman ya. Jadi di bisnis ini Anda jangan bergabung kalau tidak paham. Ya tidak paham. Intinya gini, kita itu yang penting paham. Paham adalah bahwa intinya saya gabung PTBS, ternyata konsep usahanya apa sih Pak? Konsep usahanya itu kita adalah berdagang teman-teman. Di PTBS ini dagang. Dagang itu gini, Pak ini ngajak orang kerjaannya. Teman-teman, namanya bisnis itu ngajak orang. Bisnis itu ngajak orang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ini bisnis ngajak orang ya, seolah-olah itu bisnis gak boleh ngajak orang, kan aneh. Seolah-olah nada bicaranya itu, bisnis kok gak boleh ngajak orang. Bisnis itu ngajak orang, teman-teman. Kalau saya dagang, ya mie ayam, saya keliling kampung, itu saya nyari-nyari orang yang mau beli. Tapi tidak semua orang beli, tapi pasti ada yang beli. Gitu kan? Saya jadi tukang potong rambut, saya itu nyari orang juga yang mau potong rambut. Tapi pertanyaannya, berapa kepala saya harus dapat Pajero? Berapa lama? Ada rumusnya enggak? Kan begitu. Bisnis ini sistematis.
gaji Anda 3 juta, gaji Anda 5 juta. Berapa lama Anda bisa dapat Pajero? Bisa nggak nabung? Bisa nggak dapat tanpa riba, tanpa cicilan? Kan hitungan matematikanya Anda sudah bisa ngitung sendiri. Kalau nggak bisa, inilah solusi teman-teman. 2,6 juta itu kalau buat usaha bisa. Jualan es bisa, jualan pisang goreng bisa, buka bengkel bisa. Ya tapi apa iya 1-2 tahun bisa punya Pajero cash rumah 1 miliar? Nah teman-teman, itulah kenapa kita memilih PTBS. Karena dengan modal yang kecil itu kita bisa dapat miliaran. Dalam waktu nggak ada yang lebih dari 5 tahun loh teman-teman. Nggak ada yang sampai 10 tahun. Baru jalan 3-4 tahun teman-teman. Jadi selama-lamanya ya ini udah buktinya segitu gitu. Jadi mau Anda dapat Pajero 1, mau dapat Pajero 5, sama saja. Itulah batas waktu yang sudah terjadi faktanya, teman-teman. Oleh karena itu, ya teman-teman semuanya, apa yang terjadi pada kita saat ini, kondisi Anda hari ini, itu adalah hasil keputusan Anda di masa lalu. Kalau hidup kita masih sulit, ya kalau hidup kita masih banyak utang, nggak apa-apa. Karena itu memang hasil keputusan kita yang lalu. Mungkin dulu kerjaan kita pas-pasan. Tapi kalau kita mau berubah tahun depan, kita kan harus buat keputusan saat ini. Kan nggak bisa tahun depan itu diputuskan tahun depan. Perjuangannya dari sekarang, teman-teman. Kalau sekarang ada mulai perjuangan sesuatu yang baru, insya Allah hasilnya akan baru atau berbeda. Tapi kalau yang Anda lakukan sama, ya hasilnya sama-sama aja seperti yang kemarin, teman-teman. Oleh karena itu, informasi seminar ini adalah informasi awal. Anda bergabung dan Anda bertanya. Silakan bergabung dan bertanya. Kepada siapa bergabungnya, Pak? Bergabung kepada orang yang mengarahkan Anda ke forum ini. Bukan ke saya, bukan ke Pak Zainal, tapi ke pengundang Anda. Ya, karena ini semuanya yang datang di sini ada yang mengundang. Yang mengundang itu ada namanya sponsor. Itulah wasilah Anda mengetahui bisnis ini. Itulah rezeki yang Allah turunkan melalui orang lain yang memberikan informasi kepada Anda. Insya Allah ketika Anda amini, ya, ketika Anda yakini, itu akan menjadi solusi hidup Anda. Anda berhak bertanya. Ingat teman-teman, Anda berhak bertanya. Anda berhak bertanya ulang kepada pengundang Anda. Kalau dia nggak bisa meyakinkan Anda, hak Anda untuk tidak bergabung. Tapi kalau dia bisa meyakinkan Anda, ya kan, dia menjelaskan pertanyaan Anda, ya kan, Anda punya pertanyaan misalnya 5, saya mau tanyakan 5 pertanyaan Pak. Kalau ini aku paham, insya Allah aku join gitu. Silahkan, itu hak Anda teman-teman. Karena semua orang yang bergabung dulu memiliki rasa tidak percaya dan penasaran. Dan itu hak Anda. Tapi saya katakan PTBS ini adalah solusi. Yuk kita cari tahu. Siapa tahu ini rezeki yang Allah berikan untuk Anda. Jangan sampai Anda tolak rezeki ini. Ya, insya Allah akan menjadi perubahan bagi hidup Anda teman-teman semuanya ya. Nah teman-teman semuanya, jangan pernah menyamakan sebuah konsep dulu dan sekarang. Karena Anda belum tahu isinya. Lebih baik adalah Anda bertanya. Lebih baik Anda bertanya. Insya Allah dengan bertanya, dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka itu, kita akan dapat jawaban yang lebih baik. Dibanding ketika kita misalnya menutup diri hanya dengan melontarkan kata-kata yang tidak jelas bertanya dengan benar. Perbedaannya orang bertanya itu benar-benar pengen tahu. Beda dengan orang yang iseng-iseng doang. Iseng itu melempar pertanyaan tapi dia tidak mau tahu sebenarnya. Itu berbeda banget. Dan saya yakin teman-teman di sini adalah orang-orang yang baik. Ngapain kalau orang nggak baik masuk ke forum dan mau mendengarkan ocehan orang-orang yang tidak berguna misalnya. Kalau emang ini ocehan yang tidak berguna buat Anda, ya dari sejak awal Anda sudah boleh mengundurkan dari forum ini. Tapi forum ini memang mengumpulkan orang-orang yang punya visi yang sama. Siapa Pak? Yaitu orang-orang yang pengen berubah hidupnya lebih baik. Ya, berubah hidupnya lebih baik. Pak, kok kalau gabung PTBS kok kita harus ngajak-ngajak orang, terus kita cerita-cerita tentang penghasilan. Nah, namanya usaha. PTBS ini adalah usaha, teman-teman, bisnis. Namanya bisnis itu presentasi tentang peluang. Contoh, saya ngajak teman-teman mau dagang sate Padang. Kira-kira saya ngomongnya gimana? Pasti saya akan bilang, bro, ini sate Padang bro, ini pasarnya sangat bagus. Betul kan gitu kan? Ini lapaknya murah, tapi ternyata gitu kan? Namanya juga kita presentasi bisnis. Pasti berpikir untungnya berapa. Kalau nggak untung namanya bukan bisnis teman-teman. Kadang-kadang orang berpikir, kalau mau jualan produk, jualan aja lah. Nggak usah cerita Pajero lah, nggak usah luxury. Kalau mau jualan pupuk aja lah. Orang jualan pupuk itu kan cari duit. Masa jualan pupuk aja nggak dapat duit atau nggak dapat untung?
Itulah PTBes. Kalau Anda jualan pupuk bertahun-tahun nggak bisa punya rumah 1 miliar, ya berarti sistemnya gimana tuh? Gitu kan? Di PTBes Anda cerita-cerita pupuk bisa dapat Pajero cash, gitu kan? Anda cuma cerita-cerita bisa dapat rumah cash. Jadi ini adalah usaha. Malam ini presentasinya sharing peluang usaha, bukan product knowledge. Oh, saya kira belajar tentang produk. Kalau produk ada jamnya yang lain. Nanti Anda bisa ikuti Zoom-nya ya. Jadi malam ini adalah sharing peluang. Jadi teman-teman bisa dapat peluangnya. Maka dari itu, insya Allah ya, setiap Senin saya selama ada waktu saya akan menemani Anda. Meskipun saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda satu persatu. Ya, Pak Kapten, leader muda mau ngomong masih umur 23. Apa maksudnya ya? Mungkin cukup ya, karena waktunya sudah habis. Nanti lain kali ya. Nanti lain kali yang merasa pengen ikut membantu saya, pengen ikut testimoni, mungkin ada peraih muda di sini atau apa namanya, pengen ikut testimoni peraih Pajero dan sebagainya, Anda boleh nanti japri ketika Anda nanti sebelum acara dimulai, gitu ya. Sebelum acara dimulai Anda nanti bisa japri ya teman-teman leader ya. Jadi bisa saya berikan kesempatan malam ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi besok malam. Bagi yang baru ikut pertama kali di forum malam hari ini, besok kita pahamkan lagi ya. Semoga pas besok Anda ikut forum yang kedua, pertanyaan yang belum terjawab bisa keluar dari mulut saya untuk menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ya, saya sangat luar biasa banget nih bisa bertemu dengan orang-orang yang mau belajar pada udah malam. Ya, dan saya akan dengan senang hati ya teman-teman untuk menemani teman-teman semuanya sukses. Karena saya berniat di sini ibadah, teman-teman berniat ibadah, ya amal saya belum tentu banyak, tapi semoga dengan memfasilitasi Anda sukses, ya Anda bisa pada punya Pajero, bisa pada umroh, ya kan, sekeluarga bisa umroh, sekeluarga bisa haji, ya kan, kemudian bisa punya rumah bagus. Semoga sampai anak cucu Anda saya kebagian lah ya di pahala akhiratnya. Kalaupun nggak kebagian bonus duitnya, kebagian pahala akhiratnya. Itu aja yang saya harapkan teman-teman. Karena yang paling enak itu ketika kita bisa berguna bagi banyak orang. Ya, semoga kita semuanya juga bisa berguna bagi banyak orang. Tidak menjadi orang yang hanya bisa menghujat orang lain. Tidak melihat esensi di balik apa. Dia bilang ini bisnis apa sih gitu kan. Padahal dia belum tentu bisa bantu orang sukses. Dia belum tentu bisa bantu orang yang dari terpuruk menjadi terangkat. Ya kan? Tapi di PTBes ini banyak orang-orang baik yang punya jiwa-jiwa yang murni, bersih. Dia berpikir bagaimana dia bisa membantu orang, dia berpikir bagaimana saudaranya yang punya utang bisa lunas, dia berpikir bagaimana orang yang latar belakangnya terpuruk bisa naik, bisa lebih baik kehidupannya, dan semoga Anda semuanya sukses luar biasa, berkah dunia akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sampai jumpa besok malam, insya Allah ya di waktu yang sama. Besok malam kita lebih cepat, insya Allah ada pengenalan produk di awal. Besok malam ada iklan ya, iklan pengenalan produk di awal. Jadi insya Allah kemungkinan jam 7 sudah kita mulai ya untuk besok malam. Ya, sesi pertama pengenalan produk, sesi selanjutnya seminar seperti ini teman-teman. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Segera hubungi pengundang Anda, isi formulir ya, dan kalau perlu teleponan sama mereka. Terima kasih, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.